Polisi telah meningkatkan kasus kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah ke tingkat penyidikan. Pengemudi mobil Tubagus Jodi sudah dimintai keterangan dan masih berstatus sebagai saksi. Penyidikan kasus kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah Polisi akan segera melakukan gelar perkara dalam kasus kecelakaan Vanessa Angel. Kita akan berbincang dengan Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Latif Usman. Pak Latif, sejauh ini dari secara keseluruhan barang bukti apa saja yang sudah dikumpulkan? Ya, kami sudah mengumpulkan beberapa barang bukti, di antaranya satu yang jelas, mobil jelas. Administrasi yaitu berupa SIM maupun KTP daripada khususnya si Jodi sudah ada juga. Dan juga beberapa barang bukti yang sudah kami ambil kemarin olah TKP yang kedua, kami juga menemukan beberapa barang yang tentunya bisa menjadi bahan petunjuk. Dan juga kami mengumpulkan beberapa keterangan-keterangan lain seperti dari beberapa petunjuk-petunjuk dari media sosial, berupa CCTV yang kami kerjasama dengan pengelola jalan tol sudah kami kumpulkan. Nah, ini tentunya akan kita rangkai dan kita akan jadikan bahan proses penyidikan. Khususnya kita akan dalam nanti penyidik akan membuat pertanyaan-pertanyaan baik itu kepada Siska, saksi maupun kepada saksi Jodi itu sendiri. Dan juga kepada masyarakat juga akan kita mintain beberapa keterangan yang memang mungkin pada saat itu melintas dan melihat kejadian tersebut. Kita masih mencari terus dan kita mengumpulkan terus. Mudah-mudahan ini segera bisa kita ungkap secara tuntas penyebab kejadian kecelakaan di 672 300 arah Surabaya. Pak Latif, keterangan dari Jodi apa saja yang didapatkan, termasuk dengan apakah benar ia sempat merekam video ketika sedang menyetir? Iya, kalau itu nanti penyidik yang akan menyampaikan hasil secara detail dan nanti ini kan masih kita melakukan gelar perkara. Saya memohon bersabar. Tentunya kami tidak akan gegabah menentukan seseorang menjadi tersangka karena ini kan menyangkut hak asasi daripada orang tersebut. Jadi kita akan buka seterang benderang mungkin kasus ini karena ini menyangkut perhatian publik dan publik berhak untuk mengetahuinya. Kami pun akan menyampaikan sesuai dengan fakta yang ada. Ya, Pak Latif, untuk kontur jalan tol saat ini di sana itu seperti apa? Apakah memang aman
dan itu kan beton tanpa aspal ya Pak. Apakah itu aman? Iya, betul. Iya, secara konstruksi memang makanya dibuat aturan kecepatan kendaraan berapa sih. Nah, apalagi ini memang kan permukaan daripada jalan ini menggunakan beton. Dan itu sudah ditentukan bahwa apalagi beton itu mengalami akselerasinya sangat cepat. Bisa melalui percepatan sehingga termasuk licin. Nah ini kan sudah ditentukan aturan, makanya masing-masing tempat itu ada kecepatan rambu maksimal 80, ada maksimal 100. Nah itulah maksudnya kenapa pembuat daripada konstruksi beton itu sudah membuat aturan itu. Nah ini yang harus kita patuhi, dan begitu juga memang pembatas jalan yang ada di tempat kita ini kan dengan kondisi yang sedemikian rupa, sehingga memang kita perlu kehati-hatian. Apalagi di jalan tol ini memang kita terpacu adrenalin dengan situasi, apalagi pada saat itu memang situasi termasuk sepi. Karena alhamdulillah ya tidak ada kendaraan lain. Mungkin kalau ada kendaraan lain bisa mengakibatkan kecelakaan melibatkan lebih dari satu kendaraan. Ini kita masih bersyukur kendaraan sepi, tapi saya mengharapkan betul ini menjadi suatu pembelajaran kita, patuhi betul situasi jalan tol kita memang demikian yang terbuat dari beton, dan ini tentunya juga sudah ketentuannya memang kecepatannya tidak boleh lebih dari 100 km per jam untuk mengurangi fatalitas korban kecelakaan. Pak Latif, untuk perbedaannya sendiri bagaimana Pak ketika kita mengendarai mobil secara aman, keamanannya di posisi jalan yang beton dan juga yang aspal? Ya, kalau secara umum sebetulnya sama, dalam artian konsentrasi ini yang terpenting. Makanya yang terpenting adalah dalam mengemudi adalah kesiapan daripada fisik seseorang. Itu paling penting, yaitu kondisi seseorang. Memastikan bahwa dia sehat. Dan pada saat menyetir konsentrasi betul-betul pada konsentrasi untuk mengamankan laju daripada kendaraannya. Tidak boleh ada aktivitas lain selain memang berkonsentrasi untuk mengamankan laju daripada kendaraan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya kita juga harus mengecek kesiapan daripada kendaraan itu. Yang pertama fungsi rem, kondisi ban. Kita harus mengetahui persis dari karakteristik dari kendaraan tersebut. Kadang-kadang kan kita antara satu mobil dan yang lain ini pasti berbeda sifatnya. Mungkin gasnya terlalu lembek, ini mungkin remnya terlalu keras. Nah, ini kan harus diketahui karakteristik ini. Nah, ini kadang-kadang yang tidak dipahami oleh para pemudi. Apalagi ini kadang-kadang matic, ini gasnya seberapa, ini fungsi remnya seberapa. Nah, inilah yang perlu harus diketahui. Bahwa rem ini mampu dengan kecepatan sekian, mampu untuk berhenti di jarak sekian. Ini harus diketahui. Ini jadi seorang pengemudi karena ini membawa nyawa diri sendiri dan nyawa orang lain. Ini harus perlu diperhatikan para pengemudi seluruhnya, khususnya yang berada di jalan tol. Karena jalan tol ini perlu konsentrasi tinggi, ya. Tapi kadang-kadang diabaikan karena kelalaian, karena kenyamanan, tidak ada hambatan, jalan lurus. Nah ini yang malah justru membuat rawan diri sendiri dan pengemudi, pengendara yang lainnya. Ya, Pak Latif, dalam kurun waktu 6 bulan ada terdata berapa banyak kecelakaan yang terjadi untuk di wilayah tol ini? 6 bulan data. Secara pastinya ini nanti harus saya buka datanya kan, udah hafal satu persatu. Tetapi di antara angka 10-an lah. 6 bulan ini ada di tol kecelakaan setiap terjadi. Baik, Kombes Pol Latif Usman, Dirlantas Polda Jawa Timur, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan.